Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi. Ayo observer, siap. ya, kepada yang terhormat Bapak Ibnu selaku observer ya, kemudian Bapak Herman dan Ibu Astin selaku pelaku coaching. Ya, mohon izin sebelumnya saya di sini selaku supervisor atau fasilitator dalam kegiatan ini. Boleh saya bertanya dengan Ibu Astin sebagai coach atau Pak Herman sebagai coach? Saya Coach Bu, izin. Baik, kalau begitu sebelum melanjutkan kegiatan kita hari ini, saya ingin bertanya dulu dengan Ibu Astin ya selaku coach ya. Siap Bu, Ya, Bu Astin. siap Bu. Baik, terkait kegiatan coaching hari ini, menurut Bu Astin persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan Ya, coaching ini, Bu? persiapan yang sudah saya lakukan diantaranya saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu dari Coach nanti. Kemudian saya juga harus menjadi pendengar yang aktif Bu dalam menyampaikan, mendengarkan dari Coach permasalahannya, mencari solusi dan permasalahannya Bu. Baik, saya catat ya Bu Astin ya. Jadi ada dua, yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif terhadap coach ya Bu Astin ya. Ya Baik, Ibu. selanjutnya pertanyaannya adalah tujuan apa sih yang akan Bu Astin peroleh dalam coaching ini Bu? Ya, tujuan saya dalam melakukan sebagai coach adalah supaya pertanyaan yang berbobot tadi bisa dijawab oleh coach saya nanti, dan coach saya nanti itu bisa mendapatkan solusi dan permasalahannya, Bu. Baik, Dari saya catat juga ya Bu ya. ya Ibu. Solusi. Baik, yang ketiga pertanyaan saya adalah seberapa Bu Astin menilai diri Bu Astin sendiri selaku coach dalam coaching ini, kemampuannya. Ya, Ya, kemampuan saya juga masih belajar, Bu. Sama-sama belajar di sini. Jadi belum bisa memastikan rank berapa yang harus saya tuangkan di sini karena kita sama-sama untuk melakukan coaching di sini, agar coaching di sini dapat membahas kesimpulan, solusi dan permasalahannya, Bu, secara baik. bersama. Baik, itu secara deskripsi ya Bu Astin ya. Namun secara Ya, kuantitatif, kira-kira Bu Astin bisa menilai Bu Astin berapa tuh kalau dari range 1 sampai 100? Ibu di mana posisinya? insya Allah di posisi 8 ya, Bu. 8 atau 80 nih? 80, Bu. Baik, terima kasih Bu Astin atas konfirmasinya. Semua apa yang Ibu Astin ungkapkan ke saya catat dengan baik ya Bu Astin ya. Baik, silakan Bapak Herman dan Bu Astin melakukan coachingnya. Semangat, semoga lancar ya. Iya. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Gimana kabarnya, Pak Herman? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat, Pak Herman. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Pak Herman. Gimana, Pak Herman? Ini, Bu, eh, saya mau menanyakan sedikit, apakah Ibu ada waktu atau saya tidak mengganggu kegiatan Ibu ini? Oh, tidak. Sama sekali tidak. 1 kali 24 jam pokoknya terbuka untuk Pak Herman. Khusus ini. Gimana, Oke, Pak Herman? gini Bu, saya tuh punya sedikit masalah nih. Nah, masalahnya itu anak-anak itu di saat saya ngisi kelas ya Bu ya, saat pembelajaran itu anak-anak itu kadang sering apa keluar masuk pamitan ke belakang Pak gitu. Nah, dalam konteks ini sering gitu. Nah, itu di sini dalam percakapan kita ini saya mau apa namanya sharing bagaimana sih untuk mengatasi anak-anak seperti itu supaya mereka tetap fokus di kelas, tetap menciptakan kondisi belajar yang kondusif, yang baik dan tenang. Itu Bu. Iya.
sebelum saya menjawab itu, jadi yang ingin saya tanyakan nih, menurut Pak Herman, apa sih tujuan yang ingin dicapai Pak Herman dengan masalah solusi permasalahan Pak Herman yang di coaching hari ini? Tujuan yang ingin saya capai, Bu, supaya anak-anak itu di saat pembelajaran mereka di kelas dan tidak banyak yang keluar izin gitu loh. Seperti itu. Iya. Kemudian kekuatan apa saja sebenarnya yang ada pada siswa-siswanya Pak Herman atau dengan Pak Herman sendiri? Kalau untuk kekuatan dari anak-anak yang saya lihat, mereka itu aktif sekali. Jadi kalau misalnya mereka itu diberikan pembelajaran yang menggunakan apa istilahnya alat-alat seperti itu Bu, bahan-bahan itu Bu. Jadi mereka aktif, kemudian mereka itu senang gitu Bu. Itu dari saya menilai kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak saya. Kemudian dari saya sendiri kekuatan yang dimilikinya ya salah satunya ya tadi Bu, memberikan pembelajaran ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa menanggap atau memahami materi yang saya sampaikan. Iya, bagus ya Pak Herman. Sekarang nih untuk pembelajaran yang siswa tadi pada keluar masuk ya Pak Herman ya yang saya tangkap tadi. Kemudian apa yang sebaiknya Pak Herman lakukan untuk siswa Pak Herman itu supaya tidak keluar masuk pada saat pembelajaran itu termasuk budaya positif ya Pak Herman? Ya, kalau untuk mengatasi ya Bu, untuk mengatasi itu bagaimana ya Bu ya kalau misalnya dibuatkan kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan kelas boleh sih anak-anak keluar masuk dengan catatan atau dengan kesepakatan gantian dan tidak apa namanya tidak sesering gitu loh. Jadi biar anak-anak itu bisa menahan diri atau mengatur diri supaya mereka itu tidak banyak alasan izin ke belakang sedangkan di belakang hanya mainan gitu. Oh iya. Jadi rencananya yang saya tangkap tadi dari obrolan kita coaching ini adalah Pak Herman akan membuat rencana kesepakatan kelas ya Pak Herman ya. Nah yang saya tanyakan rencana dalam pembuatan kesepakatan kelas itu tujuannya untuk apa dan siapa saja yang Pak Herman libatkan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Tujuan yang paling utama yaitu untuk mengondisikan anak ya Bu ya, untuk mengondisikan anak dan menciptakan sistem belajar yang kondisif di kelas sendiri supaya anak-anak tidak banyak keluar izin karena kalau banyak yang keluar izin itu akan mengganggu pada saat konsentrasi, mengganggu yang lain gitu. Pak izin, nah itu. Nah kemudian dukungan-dukungan mungkin dari anak sendiri ya Bu ya, nanti kita buat kesepakatan kelas dengan meminta saran atau minta usul atau ide dari anak-anak bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas seperti itu. Berarti solusi permasalahannya sudah bisa Pak Herman tangkap ya dari obrolan coaching kita hari ini. Pada dasarnya anak-anak yang keluar masuk kelas itu bisa dibuat kesepakatan kelas menurut Pak Herman tadi ya. Kemudian dengan kesepakatan kelas diharapkan siswa tidak keluar masuk lagi karena dalam kesepakatan kelas di sana sudah ada konsekuensinya ya, bukan hukuman ya Pak Herman. Ya, terus siapa yang membantu Pak Herman dalam membuat kesepakatan kelas ini? Yang pertama dari kepala sekolah Bu ya, dari kepala sekolah nanti saya minta sarannya bagaimana kalau ada kesepakatan kelas yang dibuat di kelas 6 ya Bu ya. Kemudian minta saran juga dari rekan-rekan sejawat, kemudian juga minta saran atau masukan dari orang tua wali murid Ibu ya, mungkin dari orang tua wali murid nanti ada yang tidak setuju gitu, jadi nanti dimintain apa namanya pendapat. Dan yang terakhir dari siswa sendiri Bu, kira-kira nanti dari siswa sendiri setuju atau tidak. Oh ya, berarti begitu ya Pak Herman. Berarti akhirnya tujuan kita coaching hari ini sudah tercapai ya Pak Herman? Iya Bu, alhamdulillah. Iya, apa tujuannya Pak Herman? Boleh saya rangkum dari coaching kita hari ini? Tujuannya supaya nanti dalam pembelajaran saya ke depannya ya Bu ya, tidak terjadi lagi atau anak-anak keluar masuk tanpa alasan
yang hanya mereka gunakan alasannya bermain aja di belakang gitu Bu. Oh, itu harapan tujuannya dari pembelajaran membuat kesepakatan di kelas ya Pak Herman. Nah, itu rencana yang saya baik ya Pak Herman. Kemudian kapan nih aksinya akan dilaksanakan Pak Herman di sekolah Pak Herman supaya murid-murid Pak Herman ayo segera nih dengan memenuhi kesempatan kelas di sekolah atau di kelas masing-masing. Untuk memulainya besok Bu. Besok saya mulai, saya konfirmasi ke anak-anak, terus kemudian saya hubungi ibu kepala sekolah dan rekan-rekan, dan sorenya mungkin nanti akan saya telepon wali muridnya Bu. Besok insya Allah. Ya, luar biasa ini apresiasinya Pak Herman ya. Segera pokoknya dilaksanakan untuk membiasakan praktik baik di sekolah. Tentunya budaya positif anak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak Herman. Apa sih perasaannya Pak Herman setelah di coaching hari ini? Setelah kita melakukan coaching di hari ini. Perasaan saya sangat senang Bu. Luar biasa sekali karena di sini saya ngobrol dengan Ibu Astin ya. Saya dapat menemukan solusi, memecahkan masalah saya yang akhirnya harapan saya nanti mulai besok anak didik saya tidak izin lagi keluar tanpa alasan. Gitu. Ya, kalau begitu berarti sudah ketemu solusi dan permasalahannya ya Pak Herman. Saya ikut senang juga Pak Herman bisa membantu untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Herman dan Pak Herman sendiri loh yang menjawab ide dari permasalahan Pak Herman ya. Ya, saya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ide dan permasalahan ide dan solusinya Pak Herman sendiri yang bisa menemukan ya. Terima kasih sekali Pak Herman sudah membersamai kita ya di sini. Kita tunggu actionnya Pak Herman ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Selamat siang. Ya. Baik, terima kasih Bu Astin selaku coach dan Pak Herman sebagai coach. Sangat luar biasa sekali yang dilakukan dalam coaching ini ya. Baik Bu Astin, mohon izin bisa kita melanjutkan obrolan kita lagi Bu Astin terkait supervisi kita. Baik. Baik. Oke, saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi lagi ketika tadi pra-coaching ya, sebelum melakukan coaching, di mana yang pertama Bu Astin mempunyai persiapan ya, bagaimana menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengar secara aktif. Menurut Bu Astin, apakah itu sudah Ibu Astin lakukan maksimal? Alhamdulillah Bu Rudi ya menilai sendiri ya mandiri perform dari kompetensi tadi saya sebagai coach. Saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, menggiring Pak Herman untuk menyampaikan solusi dan permasalahannya, dan Pak Herman juga bisa mendapatkan sendiri loh ide-ide solusi permasalahannya. Dan saya juga sebagai coach, sebagai pendengar aktif di sini, sudah sangat maksimal yang sudah saya lakukan di coaching siang hari ini, Bu Rudi. Baik, terima kasih Bu Astin. Kemudian nih, tadi Bu Astin sebelum kita melakukan coaching juga bahwa akan memperoleh solusi ya dari coach itu sendiri. Apakah sudah mendapatkan solusinya Bu Astin? Menurut Bu Astin, dari coaching yang sudah dilakukan? Ya, lihat tadi Pak Herman sendiri sudah mengemukakan solusi permasalahan dan idenya. Dan Pak Herman sudah mengungkapkan bahwasanya Pak Herman akan membuat suatu kesepakatan kelas di mana ada konsekuensinya sehingga siswanya tidak keluar masuk ruangan. Kemudian kesepakatan kelas dan konsekuensinya itu bersama-sama untuk saling menyetujui. Jadi tidak ada hukuman di sana. Jadi begitu ide dari permasalahan Pak Emma. Gitu, Ruby. Terima kasih Bu Astin. Selanjutnya nih, saya juga konfirmasi tadi bahwa Bu Astin menilai diri Bu Astin tuh range-nya 80. Nah, kalau tadi kan sebelum coaching tuh Ibu menilai kira-kira 80. Nah, setelah Ibu melakukan coaching ini, kira-kira ada perubahan nggak dalam perkembangannya di range ini Bu Astin?
Alhamdulillah ada Bu, mendekati 95 Bu. Alhamdulillah, saya terus senang karena saya bisa menggiring pertanyaan yang berbobot sehingganya Pak Eman bisa mengatasi ide-ide dari permasalahannya sendiri Bu. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya rangkum dari keseluruhannya, apa yang Ibu harapkan itu tercapai ya Bu ya, dari segi tujuan, kemudian pengembangan diri Ibu dalam menggali coaching supaya mendapatkan solusi itu sudah Ibu dapatkan dan peroleh. Kemudian lagi dari range penilaian Ibu yang awalnya 80, ternyata setelah proses coaching ini Ibu merasa sudah mencapai 95. Ya, oke, bagus sekali. Next, boleh saya memberikan satu masukan Bu atas apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching ini Bu? Silakan Bu Ruby. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching ini selaku coach ya Bu ya. Yang pertama adalah Bu Astin sangat luar biasa sekali mampu menggali informasi terhadap Pak Herman, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta saya tadi melihatnya Bu Astin benar-benar mendengarkannya secara hati-hati sekali apa yang disampaikan coaching. Kemudian lagi dari penilaian juga me, mengalami perubahan ya dari awal 80 hingga lebih dari 80, luar biasa sekali. Sangat-sangat sangat keren Bu ya. Namun dalam hal ini mohon izin Bu Astin untuk memberikan sedikit saja saran apa yang Bu Astin lakukan. Boleh Bu Astin? Boleh, silakan Bu Ruby. Baik, terima kasih secara keseluruhan Bu Astin sudah baik, sudah sesuai. Namun di sini hanya catatan sedikit saja Bu Astin dalam hal memberikan pertanyaan kepada Pak Herman selaku coach itu saya mengharapkan di dalamnya itu tidak ada kata yang diulang seperti kata tujuan tadi berulang diucapkan apa tujuan itu ya mungkin bisa diganti dengan misalnya apa strategi Pak Herman dalam hal melakukan atau membuat kesepakatan kelas atau bagaimana Pak Herman melakukannya dalam strategi yang lain dan seterusnya. Jadi kalau bisa kata-katanya tidak diulang lagi dengan tujuan yang sama. Kemudian lagi selain itu juga eh, Bu Astin bisa menggali lebih dalam lagi kesepakatan kelas yang seperti apa yang disampaikan Pak Herman karena di dalam kesepakatan kelas itu kan banyak ya dari siswa misalnya siswa tidak boleh minum saat pembelajaran dan seterusnya. Jadi mungkin lebih spesifik Bu Astin ya. Mohon maaf sebelumnya Bu Astin ya. Ya, demikian yang bisa saya berikan masukan kepada Bu Astin selaku coach. Kemudian tindak lanjut nih, rencana tindak lanjut Bu Astin. Apa sih yang akan Bu Astin lakukan setelah melakukan coaching ini dan dapat masukan-masukan mungkin sedikit dari saya tadi atas apa yang sudah dilakukan Bu Astin selaku coach. Harapan saya selaku coach akan menerima apa tadi untuk refleksi dari saya ya Budi untuk yang tidak mengulang tadi akan saya tuangkan untuk kedepannya. Harapannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih. Nanti juga akan saya apresiasikan dalam praktek coaching ini untuk kedepannya agar lebih baik. Baik, terima kasih Bu Astin. Selanjutnya nih, dalam hal RTL nanti, rencana tindak lanjut Bu Astin, siapa sih yang akan Ibu mintai bantuan dalam hal pelaksanaan atau pembuatan RTL Ibu selanjutnya? Ya, yaitu nanti teman rekan sejawat saya, Bu Ruby. Karena Bu Sunita itu selaku teman sejawat saya yang sama-sama bisa menuangkan segala macam apresiasi kita demi praktik pembelajaran yang lebih baik lagi dan tentunya konsistensinya ke depannya. Baik, terima kasih Bu Asin. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan pendapat dari observer ya. Silakan Pak Ibnu selaku observer. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan semua. Di sini
Yang pertama yang saya sampaikan pokoknya 2 jempol lah buat Bapak Ibu semua, eh, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Herman selaku Koci. Beliau sudah menyampaikan dengan jujur apa adanya kondisi kelasnya yang terjadi. Kemudian Bu Astin juga sudah mampu menggali potensi dan ide-ide dari Pak Herman itu sendiri, sehingga Pak Herman mampu menggali potensi dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di kelasnya itu sendiri. Dan untuk Bu Ruby, ini juga sangat luar biasa yang perlu saya garis bawahi di sini. Beliau sudah sangat terarah, tidak keluar dengan koridor selaku fasilitator pada coaching kita hari ini. Beliau menyampaikan dengan seksama, ada tahapan-tahapan yang beliau lalui, yaitu pertama pra-supervisi, kemudian supervisi dengan pasca supervisi sudah dilakukan dengan baik. Namun ada hal yang perlu dikembangkan lagi, yaitu ketika menyampaikan kata namun ada masukan yang bisa saya sampaikan. Bolehkah ada masukan yang saya sampaikan itu baiknya diganti dengan ibu atau bapak, ada hal yang perlu atau yang masih mampu ibu kembangkan, misalkan A, B, C, D dan seterusnya. Itu mungkin sedikit dari saya selaku observer. Tapi hari ini Bapak Ibu luar biasa menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ruby. Baik, terima kasih sekali Pak Ibnu selaku observer, benar-benar luar biasa. Sehingga saya tahu sekali kekurangan saya apa. Sehingga next time saya akan perbaiki dari apa yang sudah disarankan Pak Ibnu agar merubah kalimatnya untuk menjadi lebih baik lagi, tersampaikan dengan apik gitu ya Pak Ibnu ya, dan terterima dengan apik juga. Oke, terima kasih banyak Pak Ibnu selaku observer. Terima kasih banyak Pak Herman selaku coach, dan terima kasih banyak untuk Bu Astin selaku coach. Saya selaku fasilitator mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.